Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, MPD. Nah, pada tema kali ini saya akan mengambil materi yaitu kurikulum kelompok bermain. Selamat menyaksikan. Pengertian kelompok bermain. Kelompok bermain adalah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 sampai 4 tahun. Pendiri kelompok bermain yang pertama yaitu pemerintah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua pemerintah desa, yang ketiga orang perseorangan, lalu yang keempat kelompok orang, dan yang kelima badan hukum. Nah, penyelenggaraan kelompok bermain, standar nasional pendidikan anak usia dini yang disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nah, berikut beberapa standar PAUD, yaitu terdiri dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau sering disingkat dengan STPPA, lalu ada standar isi, lalu ada standar proses, berikutnya ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, lalu yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang kedelapan ada standar pembiayaan. Nah, persyaratan apa saja ya untuk mendirikan kelompok bermain? Yang pertama, diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial. Lalu yang kedua, memiliki izin operasional. Lalu yang ketiga, memiliki nama lembaga yang jelas. Lalu yang keempat, memiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, melaksanakan program kegiatan kelompok bermain yang mengacu pada kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang keenam, memiliki kurikulum lembaga. Yang ketujuh, memiliki seperangkat acuan yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedelapan, mampu menyediakan bangunan, kantor dan ruang guru serta toilet air bersih dan halaman. Lalu yang kesembilan, memiliki perabot atau alat peraga dan alat permainan edukatif di dalam atau di luar kelas. Lalu yang ke-10, memiliki sumber dana yang tetap, memiliki rekening bank atas nama lembaga PAUD. Yang ke-11, memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD. Ke-12, memiliki surat bukti kepemilikan gedung atau lahan berupa akte atau sertifikat atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-13, memiliki jumlah total peserta didik sekurang-kurangnya 15 anak. Lalu yang terakhir ada membuat pernyataan tertulis mentaati ketentuan atau peraturan yang berlaku. Lalu apa saja ya persyaratan khusus untuk pendirian kelompok bermain? Nah, yang pertama yaitu kepala kelompok bermain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada prospek peserta didik usia 2 sampai 4 tahun, paling sedikit 15 peserta didik. Yang berikutnya ada persyaratan sarana dan prasarana. Yang pertama, luas lahan atau tanah minimal yang diperlukan yaitu 300 meter. Lalu ada lokasi pendirian hendaknya memperhatikan persyaratan lingkungan yaitu keamanan, ketenangan dan kenyamanan, lalu penduduk dan transportasi. Lalu apa saja sih operasional penyelenggaraan kelompok bermain? Nah, yang pertama ada yayasan atau badan
mengajukan permohonan pendirian dan izin operasional lengkap dengan berkas-berkasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan disertai lampiran persyaratan yang lengkap. Lalu berikutnya Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan bersama pengawas dan penilik PAUD Kecamatan menelaah berkas permohonan dan menyampaikan berkas permohonan serta rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Lalu berikutnya, dalam memberikan rekomendasi permohonan pendirian kelompok bermain, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan mempertimbangkan pemetaan kelompok bermain yang telah ada di sekitarnya. Lalu Dinas Pendidikan Kabupaten berdasarkan rekomendasi dan hasil yang ditelaah tersebut menetapkan pendirian dan persetujuan penyelenggaraan kelompok bermain sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas atas nama Kepala Dinas Provinsi. Nah, lalu apa saja prinsip-prinsip penyelenggaraan kelompok bermain? Yang pertama, ketersediaan layanan, lalu transisional, lalu kerjasama, berikutnya kekeluargaan, lalu keberlanjutan, dan yang terakhir pembinaan berjenjang. Komponen penyelenggaraan kelompok bermain antara lain kurikulum, peserta didik, lalu tenaga pendidik atau kependidikan, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima pengelolaan, yang keenam pembiayaan, yang ketujuh kemitraan, dan yang terakhir ada penilaian. Berikutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidik anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan anak. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dokumentasi KTSP terdiri dari satu visi, lalu misi. Berikutnya ada tujuan satuan pendidikan, lalu muatan pembelajaran, berikutnya pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Nah, prinsip penyusunan KTSP diantaranya yaitu potensi, mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi sekolah dan kebutuhan anak. Lalu substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi kurikulum. Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak. Lalu kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak. Prinsip penyusunan KTSP yaitu kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dan gerakan ke verbal, dan keakuan ke rasa sosial. Keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI menggunakan pendekatan belajar melalui bermain, lalu memberikan pengalaman belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Lalu yang terakhir, memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Lalu ada prosedur penyusunan KTSP. Yang pertama, analisis konteks. Satuan PAUD membentuk tim pengembangan kurikulum satuan PAUD. Tim pengembangan kurikulum melakukan analisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana, prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan. Yang kedua, penyusunan dokumen KTSP PAUD, yaitu antara lain tim pengembangan kurikulum satuan PAUD menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks
di tahap sebelumnya. Lalu pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembangan untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan tujuan lembaga. Lalu tim pengembangan melakukan review dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan perbaikan-perbaikan. Lalu setiap PAUD menetapkan KTSP PAUD. Lalu sosialisasi KTSP kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan, komite satuan PAUD atau komite orang tua. Apa sih pengertian pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Konsep belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran. Nah, kesimpulannya dari video ini yaitu kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun dengan prioritas usia 3-6 tahun. Kelompok bermain dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Standar nasional pendidikan anak usia dini yang disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.